السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqur rasulul karim. Para jamaah salat maghrib engkang insyaallah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita bersyukur dhateng Allah taala. Dene menapa kula lan panjenengan ngantos detik menika tasih dipun takdir dening Allah taala menjadi pemeluk agami Islam engkang kita yakini satu-satunya agama yang dapat mengantarkan kepada kehidupan bahagia dunia dan kehidupan bahagia di akhirat. Jamaah rahimakumullah, bersyukur berarti kita menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah maringi datang kita. Kalau nikmat itu kita syukuri, maka usia nikmat itu akan bertambah bahkan sampai besok di akhirat. Tetapi apabila nikmat itu kita kufuri, maka nikmat itu akan terputus hanya di dunia saja. Para jamaah rahimakumullah, sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
lamun sira kabeh bersyukur datang Allah Ta'ala, datang nikmat ingkang sampun kita paringaken. Apa kata Allah? La azidannakum, akan aku tambah. Artinya ditambah usia nikmat itu dan ditambah nilai nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur dengan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka nikmat itu akan terputus, akan beralih dan diganti sebagai azab. Itu yang dimaksud kita bersyukur Allah menambah nilai nikmat itu, jumlah nikmat itu, usia nikmat itu, sehingga nikmat itu menjadi nikmat yang berkekalan sampai di akhirat. Tetapi apabila kita kufur dengan nikmat, maka akan terputus, maka besok di akhirat kita akan mendapatkan azab. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita bersyukur juga kita diberikan oleh Allah istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, ingkang arupi datang majelis menika. Dan Rasulullah juga mengatakan famajtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidak suatu kaum yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, kemudian membaca ayat-ayat Allah, kemudian tadarus, mengkaji isi daripada ayat-ayat Allah, kata dene kula panjenengan, illa nazalat alaihi musakina, orang ana liya kejaba Allah nurunaken ketenteraman tenggene ati kula panjenengan. Di dalam masjid adalah tempat menenangkan hati, sehingga jadikanlah masjid itu sebagai rumah, karena di dalam masjid itu akan mendatangkan ketentraman. Sehingga Rasul mau berpesan kepada kita, wala tahtalib bikumul ahwa, jangan bersedih karena nafsumu, artinya keinginan nafsumu tidak tercapai, ora keturutan, jangan bersedih. Apa di antara yang menjadi keinginan? Wa tajma'una ma la ta'kulun, harta yang kau kumpulkan, ingin mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, tetapi belum tentu yang kau kumpulkan dengan mati-matian untuk mendapatkannya kita memakannya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian rumah yang kita bangun belum tentu kau tempati. Cita-cita yang kau cita-citakan belum tentu tercapai. Itulah
yang banyak menjadi keinginan hawa nafsu. Para jamaah rahimakumullah, kita nanti akan jumpa di hadapan Allah. Walaqad ji'tumuna furada, kata Allah. Walaqad lan yakti temen, ji'tumuna ketemu sira kabeh na ing ingsun furada, ijen. Kama khalaqnakum awwala marra, kaya dene aku ciptakan kamu di awal diciptakannya. Artine menungso besok nalikane sowan dateng ngarsanipun Allah menika dalam keadaan ijen. Artinya ijen apa dhewe? Berarti menungso niku teman yang sebenarnya adalah Allah. Karena yang kita miliki, yang ada di samping kita, kekayaan yang kita dapatkan, pangkat yang kita duduki, itu hakikatnya adalah bukan milik kita, tetapi itu adalah amanah. Kalau sudah merupakan amanah, bukan milik kita, kenapa buktinya itu bukan milik kita? Seandainya itu hak, kita punya hak untuk memilikinya, ternyata yang kita kumpulkan itu tidak mengikuti kita di saat kita menjumpai Allah. Para jamaah rahimakumullah, terus ayat, wa taraktum lan engkau tinggalkan ma khawalna, apa yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Apa yang aku berikan kepadamu akan kau tinggalkan. Wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kamu, ditinggal. Ayat ini adalah merupakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Kenapa dikatakan kebenaran? Karena pernyataan ini sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Adakah manusia yang meninggal dengan membawa kekayaan, masih menyandang pangkat dan kedudukan? Tidak ada. Sehingga dikatakan sebagai kebenaran, definisinya adalah pernyataan itu sesuai dengan kenyataan. Dan ini adalah ayat Allah, berarti kita yakini bahwa ayat Allah itu adalah benar karena sesuai dengan kenyataan. Apa yang tersampaikan di dalam Al-Quran semua sesuai dengan kenyataan. Itulah sehingga kita sebagai umat Islam meyakini betul bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita untuk menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, harta kita tinggalkan semua karena bukan milik kita, itu sebagai amanah. Tetapi harta itu akan membekas pada diri manusia. Tidak dibawa tetapi membekas.
bekas itulah yang akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Bukan berarti harta itu tidak akan mengikuti manusia di saat menghadap kepada Allah. Bukan berarti manusia itu lepas dari pertanggungjawaban. Hanya bekas itu yang akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. La yazalu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak bisa melangkah sepengkal pun manusia besok hari itu sebelum dia dihadang dengan 4 pertanyaan. Ditanyakan satu, umur adalah pemberian Allah, dan umur adalah milik Allah, bukan milik kita. Sehingga kita tidak bisa mempertahankan umur itu di saat Allah mengambilnya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah, pemiliknya, mengambilnya. Karena itu milik Allah. Itu sebagai amanah, titipan. Sehingga dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kau habiskan untuk apa umur itu? Para jamaah takwa, di saat kalau sudah diambil oleh Allah, tidak ada yang mampu menahan dan menunda. Itu bukti bahwa umur itu kita tidak punya hak untuk memilikinya, tetapi kita hanya menerima sebagai amanah. Wa an ilmi ma amila bihi. Ilmu yang kita miliki itu juga akan ditanya, untuk apa ilmumu? Kau amalkan untuk apa ilmu yang kau miliki? Karena apa? Karena ilmu itu pemberian Allah dan milik Allah yang dititipkan pada kita. Nggak ada yang milik Allah. Yang namanya amanah akan dimintai pertanggungan jawab di saat dia membawanya. Ilmu itu pemberian Allah, mal insan malam ya'lam. Allah yang mengajarkan ilmu kepada manusia, sehingga tidak layak manusia itu sombong dan menyombongkan ilmunya, karena ilmu itu adalah milik Allah dan pemberian Allah sebagai amanah. An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqu. Harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, ngumpul yang sebanyak-banyaknya, sekalipun itu tidak kita bawa mati, tidak ada yang membawa bekal harta di saat mati, tidak terbawa. Tetapi ingat, itu ada bekas pada diri kita. Itulah sehingga tidak bisa mengelak di saat dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu. Ada bekas, dan bekas itu tidak akan hilang. Misalnya tidak ada orang yang tidak mengaku itu bukan harta saya. Sebenarnya ada bekas pada diri manusia itu. Itulah yang akan dimintai pertanggungan jawab. Wa fima anfaqom. Kalau sudah kumpul, mana yang kita infakkan itu, dan kita infakkan kemana, kita belanjakan kemana, kita hanya infaknya kemana. Makanya harta yang bermanfaat itu harta yang dikeluarkan, yang disedekahkan, yang diinfakkan. Lebih banyak mana yang diinfakkan dan yang tersimpan, yang tertinggal. Maka yang diinfakkan itulah yang akan bermanfaat. Para jamaah
rahimakumullah. Al-jismi fima aflah. Yang keempat adalah kekuatan jasad kita akan ditanya. Kekuatan kita habiskan kemana? Untuk apa? Di jalan Allah atau untuk beribadah? Akan ditanya kekuatan kita. Kekuatan itu sekuat apapun manusia itu bukan miliknya sendiri. Itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Satu saat diambil kita juga tidak mampu untuk menahannya. Itu kekuatan. Kalau di saat kita muda umur 25, 30 itu kuat-kuatnya. Kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita sedikit demi sedikit diambil oleh Allah sehingga kadang-kadang pun kita tidak sadar kalau kekuatan kita sudah diambil oleh Allah sedikit demi sedikit. Kita mau kembali kepada seperti muda, umur 25, 30, 40. Itulah perjalanan manusia, tidak akan bisa. Itulah sehingga apabila kita renungkan, maka akan menyadarkan diri kita bahwa apapun yang menempel pada diri kita itu hakikatnya adalah amanah dari Allah. Titipan, karena titipan pasti ada yang menitipkan, satu saat pasti diambil oleh yang punya. Kalau sudah yakin satu saat akan diambil, tentu kita akan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Apa? Dengan memperbanyak amal. Para jamaah rahimakumullah. Kita di dunia ini hakikatnya akan menabung. Ada dua tabungan yang kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa. Sudah berapa tabungan kita tidak pernah tahu. Apa itu? Tabungan keburukan dan tabungan kebaikan. Pasti punya dua tabungan itu. Itulah nanti yang akan bertarung. Di saat ada taruhan dalam timbangan, yang baik ditimbang, yang buruk pun juga ditimbang. Kalau kebaikan artinya masih dikatakan, maka itulah akan menerima sanksi masing-masing sesuai dengan bobot di timbangan. Punya timbangan. Kalau kita punya tabungan kebutuhan berapa, sudah terhapus berapa, sudah dikurangi berapa, kita tidak pernah tahu. Kita punya tabungan kebaikan berapa jumlahnya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Para jemaah, padahal Allah Subhanahu wa taala man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Siapa yang datang di hadapan Allah dengan membawa satu kebaikan, falahu asru amsalha, datang dengan membawa satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. 10 kali. Coba satu kebaikan. Kalau 100 kebaikan sudah berapa luar biasa. Man jaa bi sayyi'atin fala yujza illa mislaha. Tapi nalikane manusia itu datang
satu keburukan tidak dibalas oleh Allah kecuali sepadan dengan keburukan. Illa mislah, kasih sayang yang kebaikan dibalas 10, sedangkan keburukan dibalas 1 sesuai dengan iman yang dia kerjakan. Para jemaah rahimahullah, semua amal kebaikan digandakan oleh Allah itu karena kasih sayang. Kasih sayang. Tetapi karena di dunia ini setiap saat kalau tidak hati-hati akan bernilai dosa, sekalipun datang dengan satu bukan hanya dibalas dosa. Sehingga Allah perintah salat 5 waktu itu artinya adalah untuk menutupi kesalahan di antara salat satu dengan salat yang lain sebagai kafar penebus. Di samping itu juga kita selalu diperintah selalu beristighfar setiap saat. Itu menunjukkan maka Allah menyatakan di dalam konstitusinya, ya ibadi hai hamba kalian semua berdosa. Ilaman afaitu, kecuali yang aku maafkan kata Allah. Kecuali besar sebelum Fastaghfiruni wa'udzubillah saya dan aku Muhammad. Wa kullukum fakirun, kalian fakir itu orang yang selalu butuh. Antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Fakir. Ilaman agna itu kecuali yang aku kayakan Allah. Para jamaah rahimahullah, dosa pasti. Dosa pasti. Amalan kita diterima atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tetapi kita selalu mengharapkan semoga amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, juga Allah berpesan dan sekaligus bertanya, am kasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masyatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Coba, am kasibtum ana tanyono sira kabeh apa ta wis duwe pangira, duwe panyono. Am kasib anta dakhulul jannah ing yen ta padha mlebu sira kabeh al jannata ing swarga, apa ta wis duwe angen-angen awakmu bakal mlebu swarga. Anta dakhulul jannah walamma ya'tikum kale ora tumeka ing sira kabeh. Coba, padahal durung tahu teko nok nggone awakmu kabeh. Jadi gampangnya apa to awakmu wis nyono nek bakal mlebu swarga padahal awakmu durung tahu nate ketekan, urung tahu ketekan. Walamma ya'tikum kale ora tumeka ing sira kabeh. Masalul ladina, apa tepane wong-wong kalau kang wis kliwat
wong-wong bisik para nabi qablikum saking sadurunge masadhumul ba'sa masad ngenai alladhi masad humul ba'sa kemelaratan bebahaya musibah ujian wadoro lan kemelaratan hatta yaqula rasul waladina amanu ma'am sehingga nabi para nabi dan para orang-orang yang mengikuti ajarannya hatta yaqul hingga padha ngucap mata ukapan nasrullah. Jadi masyatumul ba'sa wadara wazulzilu hatta wazulzilu digoncang gancingake keadaan yang sangat wis dalam perang Qadak niku perang sing sangat keadaan pahit ono perang pisan wis akeh penyakit panganan gak ono wazulzilu hati niku digoncang gancingake bingung sehingga para nabi dan para pengikutnya mengatakan mata nasrullah kapan pitulunge Allah dijawab oleh Allah ala inna nasrullahi qarib eling-eling sak temene pitulungin Allah pan artinya ojo kesusu kula panjenengan iki mengaku kata Allah aja kesusu sira kabeh iku ngaku nek bakal mlebu swarga padahal durung nate diuji kaya dene tiang-tiang ingkang biyen. Aja kesusu. Bangga dengan amal yang dia kerjakan, bangga. Padahal Allah mengatakan juga dalam ayat lain itu apakah kamu ngira akan masuk ke dalam padahal Allah durung pernah menyaksikan kau menjadi orang yang jihad di jalan Allah dan juga Allah belum pernah menyaksikan kau menjadi orang yang sabar angkasibtum jangan ojo duweni panyono nek awakmu bakal artine gak usah rumangsa kapien awake rumangsa kakean amal padahal durung nate disaksikan oleh Allah sebagai orang yang jihad di jalan Allah dan belum pernah disaksikan di mata Allah sebagai orang yang sabar. Itu artinya ngengetaken dumateng kula lan panjenengan ampun ngantos kula lan panjenengan iku membanggakan amal yang sudah pernah kita kerjakan. Kita hanya pasrah mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima di hadapan Allah dan mampu untuk memasukkan kita ke dalam surga. Dalam surga. Para jamaah rahimakumullah. Satu-satunya kunci ke surga adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan sempurna di akhirat adalah iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh pasti orang yang bertakwa. Orang yang benar-benar bertakwa pasti beramal soleh. Itulah antara iman dan amal soleh itu adalah ada kaitannya dengan ketakwaan.
Kalau kita bisa meraih kekayaan karena pandainya untuk mendapatkan kekayaan dari bumi, digali bumi, mendaki gunung, dapat mencapai bulan. Tetapi kadang-kadang kebahagiaan yang semu yang dia dapatkan, artinya kebahagiaan yang satu saat terasingkan. Kebahagiaan tetapi bukan kebahagiaan yang selama-lamanya, hanya selama di dunia. Kenapa? Karena lupa akan kuncinya. Kunci itu adalah takwa. Takwa. Orang yang takwa pasti beramal soleh. Orang yang bertakwa itu pasti orang yang beriman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min. Man amila sapane amal yoman salihan ingkang bagus min dzakarin aw unsa bayane wong lanang utawa wong wadon, cek lanang utawa wadon, fahuwa mukmin kale utawi yoman mukminun iku mukmin. Orang yang beramal dalam keadaan beriman itu baru dinyatakan sebagai amal soleh. Amalnya itu karena iman, bukan karena yang lain. Karena orang yang beriman dan beramal pasti amalnya hanya dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamatnya hanya satu, kepada Allah. Apa yang dijanjikan siapa yang beriman dan beramal dalam keadaan iman, maka Allah menjanjikan wala nufiyannahu hayatan thayyiban. Nyekti nguripake ingsun ing man hayatan kelawan panguripan thayyiban kang bagus. Urip sing apik itu urip yang bahagia. Wala najziyannahum lan nyekti males temen ingsun ing man ajrahum ing ganjaraya man bi aksani kelawan kang luwih bagus-baguse makanu ing barang kang ana ya man ya malun iku padha amal. Para jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa dinyatakan sebagai amal soleh apabila beramalnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Lanang utawa wadon akan diberikan kehidupan di dunia, kehidupan yang baik, dan di akhirat akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Itulah sehingga amal-amal kita mudah-mudahan sekalipun kalau kita diingatkan oleh Allah aja nduweni panyono awakmu bakal mlebu swarga padahal urung nate katekan musibah utawa bebaya utawa kesengsaraan sing kaya dene kesengsaraan sing nate tumiba nggone wong-wong sing dhisik, tapi kita yakin mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah segala dosa kita dan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu membuka pintu surga dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kula yang dapat saya sampaikan semoga Allah memberikan manfaat khususnya datang kula kiambak lan datang jamaah sedaya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.